Baik, ini perkenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ini keluarga saya. Ini yang di samping kiri saya, istri saya, namanya Ibu Lince. Sama-sama dari timur kita. Kemudian yang di atas kepala saya ini namanya Melissa, anak kedua, dia fashion business, jadi dia bekerja sama orang bule untuk fashion design, sama desain grafis. Kemudian yang nomor satu, di samping yang nomor dua itu Hana, dia sarjana hukum dan juga mengajar di sekolah yang kami bangun di Denpasar, di Kupang, dan di Sumba. Kemudian ini yang laki-laki Jeremy, dia sedang kuliah dan juga sambil berbisnis online ya, dan juga beberapa kerjaan dia ambil untuk ngurus video-video ya, berhubungan sama IT. Ini keluarga saya, ini foto tahun lalu kami merayakan Natal di tengah pandemi, kita foto bersama dan ini kita sudah menjelang Natal lagi, sebentar foto lagi ini ya. Baik, ini buku yang saya tulis, beberapa kemarin saya bawa ke LA juga, sempat dijual di situ, ya judulnya Lead Your Church ya, pimpinlah gereja Anda. Jadi waktu kita memimpin gereja, ya saya sudah melayani sejak tahun 89 saya bertobat, kemudian 10 tahun kemudian saya mengembalakan gereja, sampai sekarang ada beberapa gereja yang saya gembalakan, ada juga di Kupang dan juga di Bali dan di Singaraja ya, dan beberapa gembala juga kesempatan kami untuk mementor mereka, untuk menolong mereka memimpin gereja. Nah, saya ingin bagikan apa yang saya suka apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul, ditulis bahwa, "Hai Theophilus, aku menuliskan apa yang Yesus kerjakan dan ajarkan." Jadi bagus sekali Yesus sebelum yang ditulis, yang dia kerjakan dan dia ajarkan. Nah, saya sharing ini apa yang sebenarnya sudah saya kerjakan ya. Harap bisa memberkati bapak dan ibu. Oke, leadership atau kepemimpinan ya. Saya punya satu quote yang saya ambil, ditulis yang saya kutip juga ya. True leaders don't create follower, they create more leaders. Saya percaya betul bahwa bagaimana kita mengukur keberhasilan kita sebagai pemimpin atau mengukur apa yang sedang kita bangun itu bukan dari banyaknya pengikut. Karena Yesus juga dia punya pengikut banyak, tapi konsentrasi dia yang utama adalah kepada 12 muridnya. Jadi berapa banyak pemimpin yang kita bangkitkan itu menentukan seperti apa yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi seorang pemimpin yang sejati itu tidak menciptakan pengikut, tapi mereka atau membangkitkan lebih banyak pemimpin lagi. Nah, saya terinspirasi dengan leadership quotient. Ini kalau Bapak Ibu pernah dengar leadership quotient ini, quotient ada 12 quotient. Salah satu yang akan saya bahas malam hari ini adalah saya ambil dari leadership quotient yang sebenarnya 12 quotient ini penciptanya adalah orang Yahudi. Ini adalah kecerdasan, berbagai kecerdasan, termasuk juga spiritual quotient, emotional quotient, atau juga intelligent quotient. Itu semua ada di jadi 12 ini. Nah, saya mau membedah salah satunya itu leadership quotient atau kecerdasan dalam memimpin. Nah, jadi bagaimana kita memimpin dengan cerdas ya, ini disingkapkan atau ada 4D ya. 4D bagaimana kita mengukur leadership kita. Yang pertama itu adalah decision ya, kemampuan untuk membuat keputusan. Ya, pasti secara alami kita punya rata-rata membuat keputusan sehari itu 500 keputusan,
tapi yang penting ada 200 keputusan yang rata-rata orang buat keputusan setiap hari. Nah, jadi penting sekali bagaimana kita membuat keputusan. Nah, kita tidak membuat keputusan juga adalah sudah membuat keputusan. Jadi bagaimana kita membuat keputusan itu menyangkut dengan kecerdasan kita memimpin. Nah, kita akan lihat nanti apa yang berperan di dalam decision itu. Kemudian direction. Direction itu kemampuan mengarahkan, kemampuan untuk memberi arah, kemampuan untuk saya lebih membawa kepada bagaimana mengelola orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita, atau bagaimana kita memanage orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kita. Jadi yang kedua adalah direction, kemudian yang ketiga adalah decisive, yaitu ketegasan dalam kita berbicara atau membuat keputusan. Kita perlu tegas dengan apa yang kita putuskan, karena tidak semua orang bisa mengikuti atau mau setuju dengan apa yang kita putuskan, tapi untuk kecerdasan seorang pemimpin diperlukan decisive atau ketegasan yang perlu dibangun dalam hidupnya. Kemudian dignity bicara mengenai harga diri atau martabat, menyangkut kepada integrity, menyangkut pada apa yang kita katakan dan kita lakukan dan kita pikirkan, ya. Jadi ini adalah 4 yang disebut dengan 4D atau dengan leadership quotient atau kecerdasan kepemimpinan. Nah, decision sendiri itu bisa disangkut pautkan dengan brain management. Jadi bagaimana kita mengelola pemikiran kita. Jadi secara penelitian atau secara ilmu sains bahwa kita memilih dengan menggunakan otak kiri kita, tetapi kita akan membuat keputusan dengan otak kanan kita. Jadi disitulah kemampuan predictable-nya ada di situ. Jadi kita memilih dengan otak kiri, tapi kita membuat keputusan dengan otak kanan. Nah, disinilah peran atau bagaimana kita mengelola apa yang kita pertimbangkan, perhitungkan atau kewaspadaan kita dengan otak kiri, tapi kita perlu membuat keputusan dengan otak kanan. Nah, jadi brain management. Nah, sedangkan direction itu berbicara mengenai people management, yaitu bagaimana kita mengarahkan, menolong, atau menemui orang-orang yang kita pimpin ada di mana, dan kita akan bawa mereka kemana. Nah, kalau kita sebagai gereja, setiap orang yang Tuhan kirim kepada kita, atau yang Tuhan tambahkan di gereja kita perlu tahu ada di mana mereka, dan kita perlu tahu kemana kita akan bawa mereka. Saya ingat betul ada satu hamba Tuhan yang sudah memimpin gereja. Satu kali kami ada rapat yang namanya MPAG. Rapat MPAG itu adalah rapat perkumpulan hamba-hamba Tuhan di Denpasar pada waktu itu. Nah, saya terlambat datang dan ada satu kursi kosong, saya datang. Saya duduk di samping seorang hamba Tuhan ini. Nah, tanpa sadar dia bercerita banyak mengenai gerejanya dia. Ternyata dia baru 1 tahun gerejanya itu yang dia bangun karena dia kalau boleh dikatakan dikhianati. Kemudian akhirnya dia harus bangun gereja baru lagi. Nah, setelah saya mendengar semua, saya bertanya sama dia, jadi sekarang ini Pak mau bawa kemana gereja ini? Nah, waktu saya tanya begitu, dia diam aja, dia nggak jawab. Nah, singkat cerita, 2 minggu lagi tiba-tiba dia nongol di depan kantor saya dan katanya mau ketemu saya. Begitu dia masuk ruangan saya, dia duduk. Halo Pak, apa kabar? Terus gimana Pak? Tumben datang ke sini nih. Dia bilang begini, Pak Dedi, wah saya nih setelah ketemu Pak, pertanyaan Pak itu bikin saya nggak tidur katanya. Nggak tidur 2 minggu. Wah, kenapa itu Pak? Karena Pak tanya mau dibawa kemana gereja ini. Itu membuat saya bingung, saya jadi nggak tahu. Nah, disitulah persahabatan kita dimulai dan pementoran kita dimulai. Jadi sampai hari ini bersyukur bahwa saya sedang mementor beliau dan gerejanya kemarin baru saya kunjungi merayakan Natal tanggal 5 dan puji Tuhan, saya lihat ada pertumbuhan yang baik sekali terjadi dan dia tahu betul mau dibawa kemana gereja yang dia pimpin. Ya. Nah, jadi itulah kecerdasan kita mengelola orang-orang bersama kita itu penting sekali.
Kemudian emotional management itu berbicara mengenai decisive, jadi ketegasan kita, konviksi kita dalam membuat keputusan itu ditentukan juga dengan emosi kita atau emotional management kita. Ya, jadi waktu kita people management itu sangat penting, tapi juga kita perlu ketegasan dalam kita membangun. Kemudian dignity bicara mengenai truth management. Jadi bagaimana kita berjalan dalam kebenaran, kita tahu betul kebenaran apa yang kita miliki dan apa yang kita bangun. Karena kita akan terus berhadapan dengan berbagai tantangan dan berbagai cobaan sebagai seorang pemimpin, tapi dignity atau kita punya truth management itu sesuatu yang sangat penting untuk kita tegakkan setiap kesempatan. Ya, nah inilah yang disebut dengan kecerdasan kepemimpinan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nah kalau kita melihat brain kita, ya jadi ini kalau saya bilang tadi brain management, kalau kita memperhatikan brain kita di bagian depan ini adalah disebut dengan prefrontal cortex, ya, dan ini kekuatannya bisa hampir 10 lebih kali kerasnya dibanding batok kelapa, ya. Jadi ini bagian dahi depan ini keras sekali karena di situ ada yang namanya prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini terdiri dari lima hal penting, yaitu yang beroperasi di situ, yaitu analisa, learn, evaluate, choose, kemudian decision. Nah, jadi disinilah sebenarnya perannya bagaimana orang-orang untuk kemampuan menganalisa, kemampuan belajar, atau mengevaluasi, membuat pilihan-pilihan, dan membuat keputusan. Nah, saya interest di sini melihat bahwa saya pernah membaca sebuah artikel dan juga saya mempelajari para psikolog punya statement dalam jurnal mereka bahwa prefrontal cortex ini akan sangat penting. Jadi itu perlu kita jaga dengan baik dan kita mengikuti alurnya itu, yaitu sebagai pemimpin kita harus terus menganalisa, terus belajar, tapi juga terus evaluasi apa yang kita pelajari. Nah, jadi kemampuan menganalisa dan belajar itu digerakkan atau di sumbernya itu ada di prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini akan terganggu kepada orang-orang yang terikat narkoba atau mereka yang terikat pornografi akan mengalami penyusutan. Ya, jadi kita perlu memastikan orang-orang yang kita pimpin betul-betul mereka hidup benar, tidak terikat kepada narkoba atau terjebak pornografi, karena akan menurunkan kemampuan mereka menganalisa situasi yang mereka hadapi, akan menurunkan kemampuan mereka belajar, dan mereka tidak punya kemampuan nanti mengevaluasi apa yang mereka sudah lakukan. Ya, saya ketemu beberapa orang yang narkoba, mereka bisa sambil jalan, tiba-tiba mereka kayak sakau dan tertidur di jalan, jadi tidak ada kemampuan menganalisa apa yang mereka sedang lakukan gitu ya. Kemudian mereka tidak punya kemampuan juga untuk memilih apa yang benar dan apa yang salah, dan apalagi dalam membuat keputusan. Jadi inilah brain management yang perlu kita belajar mengembangkan. Jadi begini, saya belajar begini. Setelah saya paham ini, saya belajar begini. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita, atau kita melihat sesuatu, itu kan input yang datang. Tapi waktu input datang, outputnya apa? Nah, begitu juga waktu persoalan datang dalam hidup kita, itu input. Nah, outputnya apa? Nah, juga apa yang kita sedang alami hari ini mengenai pandemi. Pandemi yang kita alami, outputnya apa? Nah, itu ditentukan oleh bagaimana menganalisa, belajar, mengevaluasi, dan selanjutnya membuat keputusan. Nah, dalam memimpin, ya, saya melihat ada 3 tahap penting dalam kepemimpinan. Dalam kita memimpin apa saja, baik itu memimpin gereja, atau kita sedang memimpin kelompok kecil, atau kita sedang membangun komunitas, atau kita sedang
membangun hubungan dengan orang lain atau sebagai baru tahapan pertemuan barangkali. Tapi yang pasti dalam kita memimpin tuh ada tahap yang kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan, ya. Jadi ini adalah tinjauan mengapa orang-orang mengikuti para pemimpin mereka. Ini saya pelajari dari, saya kombinasikan apa yang saya pelajari dari tulisannya John Maxwell, tapi juga saya aplikasikan di dalam memimpin kelompok kecil dan juga memimpin gereja dan juga memimpin beberapa gereja. Nah, yaitu ini orang mengikuti para pemimpin karena berbagai macam alasan. Saat pemimpin meningkatkan pengaruh atas orang-orangnya, mereka memperluas alasan orang lain mengikuti mereka. Keefektifan pemimpin meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Jika ia hendak menarik orang-orang baru ataupun pertahankan pengikutnya yang sudah ada. Kemudian sasaran pembahasan ini adalah untuk menolong orang memahami pada tahap mana dia berada sekarang dan sedang bersama-sama dengan orang Anda pimpin. Jadi kita bisa, tahap ini akan menentukan saya ini dengan komunitas ini saya ada di tahap mana. Di gereja saya di tahap mana. Dengan kelompok kecil saya di tahap mana. Kepemimpinan saya bisa kita ukur, ya. Terus bagaimana cara meningkatkan pengaruh kita. Itu juga, ya. Nah, 5 tahap itu, kalau yang pertama disebut dengan tahap posisi, atau di sini hak. Kita dapat hak untuk memimpin. Saya ingat waktu saya baru ditabiskan menjadi gembala, itu saya jadi oleh, ya kita kalau dalam kelompok kami itu ada tim rasuli, ya. Ada tim rasuli yang punya otoritas dan juga sinode yang berhak mentabiskan seseorang menjadi gembala. Nah, pertama waktu saya ditabiskan menjadi gembala, itu berarti saya dapat posisi. Itu saya diberi hak untuk memimpin. Nah, dalam tahap di sini, orang mengikuti saya, atau orang mendengar saya, orang melihat saya pemimpin, itu bukan karena apa yang saya lakukan, tapi masih sebatas karena saya ditabiskan. Saya dapat hak memimpin. Tapi apakah orang-orang yang saya pimpin itu mengakui saya seorang pemimpin? Belum tentu. Nah, begitu juga kalau kita di gereja. Kita mulai memimpin, atau di kelompok kecil kita mulai memimpin, atau di perusahaan kita mulai memimpin, waktu kita ditunjuk, kita diberikan posisi. Nah, nasihatnya adalah dalam tahap itu kita nggak boleh berlama-lama di situ. Karena kita hanya dapat posisi, itu tahap kepemimpinan yang paling rendah. Nah, tahap kedua kita harus bangun adalah hubungan. Jadi waktu kita mulai dapat posisi memimpin, yang kita perlu lakukan adalah build relationship, ya, bangun hubungan sama orang-orang yang kita pimpin tadi itu, ya. Bangun hubungan sama mereka dengan mulai bertanya, berkenalan, mengetahui siapa mereka, mengetahui bagaimana kehidupan mereka, bagaimana prioritas mereka. Disinilah kita membangun hubungan. Jadi dalam memimpin gereja sekalipun, kita bisa ukur ini. Saya di tahap mana sekarang? Masih tahap posisi atau sedang membangun hubungan? Nah, membangun hubungan juga itu tidak sampai di situ saja, tapi kita harus melangkah ke tahap berikutnya. Ya, membangun hubungan itu gini ya, saya belajar begini. Relationship itu, membangun relationship itu perlu keahlian komunikasi, perlu melayani, jadi sikap hati yang melayani, dan perlu kasih di situ, ya. Jadi kasih, komunikasi, sama sikap hati yang melayani. Di sini yang membuat terjadinya relationship atau kita bangun hubungan. Nah, dalam kita membangun hubungan itu di situ adalah step kedua daripada tahap kepemimpinan. Jadi paling dasar itu kan posisi. Itu dikatakan paling rendah. Kemudian kita naik ke tahap berikut adalah tahap relationship atau bangun hubungan. Nah, kemudian kita akan masuk, kita harus bangun lagi, lanjut di tahap produksi. Tahap ini adalah tahap hasil. Contoh misalnya begini, saya buat satu keputusan, akhirnya membuat gereja itu bertumbuh.
Nah, itu namanya tahap produksi. Saya ingat betul tahun 2000, tahun 99 saya memimpin gereja, kemudian tahun 2000 saya mendengar ada satu, karena kami waktu pakai sistem Korea punya kelompok kecil, saya dengar ada di Solo waktu itu Pak Obaja menerapkan prinsip 12. Nah, waktu prinsip 12 itu saya pergi ke sana, saya belajar, berapa hari saya balik, saya rubah semua sistemnya kami di gereja, dan banyak, ada juga yang tidak setuju, ada yang bersemangat dan lain sebagainya, dan puji Tuhan, keputusan saya menggunakan prinsip 12 itu terjadi percepatan yang signifikan pertumbuhannya pada waktu itu. Nah, yang saya belajar, disitulah yang disebut dengan tahap produksi. Artinya keputusan saya itu memberi makna, memberikan hasil. Nah, di tahap ini, orang-orang yang kita pimpin itu mulai melihat, wah, benar dia ini pemimpin. Wah, cocok dia ini pemimpin. Tapi kalau waktu masih bangun hubungan, itu waktu saya main ke rumahnya, waktu saya balik belakang, itu sangat ditentukan. Mereka ngomong apa di belakang saya. Karena saya sedang bangun relationship, nah saya berusaha untuk betul-betul membangun dengan mereka, yang saya harapkan di belakang saya mereka bilang, wah ini pendetanya oke, misalnya begitu. Ya. Nah, tetapi dalam tahap produksi adalah konviksi saya, decisif saya untuk buat keputusan, dan itu kelihatan hasilnya setelah berapa waktu. Itu yang disebut dengan tahap produksi. Nah, di tahap pertama adalah tahap saya posisi, kedua saya tahap bangun hubungan, ketiga saya sudah mulai produksi. Nah, kita juga jangan berhenti di situ, kita perlu maju terus, yaitu masuk dalam tahap reproduksi atau mengembangkan orang. Nah, di tahap ini adalah ada sesuatu yang saya buat seseorang. Misalnya dia tadi nggak bisa, sekarang dia udah bisa. Atau orang yang tadi jemaat biasa, saya sudah train dia menjadi pemimpin kelompok kecil. Dari pemimpin kelompok kecil, saya train dia, bantu dia sudah bisa sampai memimpin beberapa kelompok kecil. Akhirnya dia menjadi wakil gembala misalnya begitu, atau dia mulai mengembalakan gereja yang lain yang kita bangun. Nah, di sinilah yang disebut dengan reproduksi. Nah, ini tahap reproduksi, ini adalah tahap kita sudah buat sesuatu bagi orang-orang. Nah, jadi baik sekali kalau kita punya orang, ya ada sesuatu yang kita harus lakukan untuk mereka. Paling bagus adalah temukan mereka ada di mana dan bawa ke tempat yang seharusnya mereka ada dengan mengembangkan, mengeksplor semua potensi yang mereka punya. Jadi coba kita bisa renungkan, oke, saya sudah buat apa saja sama orang-orang yang saya pimpin. Adakah pemimpin yang sudah saya hasilkan dari yang bukan pemimpin jadi pemimpin? Itulah yang disebut dengan tahap reproduksi. Ya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap yang disebut dengan pribadi seseorang atau personhood, ya. Ini adalah dia dihormati, diterima sebagai pemimpin bukan saja karena apa yang dia sudah lakukan, tapi ini sudah sampai di tahap di mana dia begitu dihormati karena jati diri dia sebagai seorang pemimpin, ya. Nah, kalau saya ringkas itu tahap kepemimpinan itu seperti ini. Pertama, posisi atau hak saat pertama kita ditunjuk, ditabiskan, kita ada di situ. Nah, ya. Kemudian tahap permisi atau bangun hubungan, kita harus naik ke situ lagi. Setelah naik ke situ, bangun hubungan, kita harus produksi, harus berani buat keputusan, harus ada pilihan-pilihan yang kita buat, ya, untuk dapat menghasilkan sesuatu. Kemudian pengembangan seseorang, pengembangan diri yang disebut dengan reproduksi, kemudian personhood. Nah, salah satu contoh di posisi adalah Rehabeam. Kita tahu Rehabeam itu anak daripada Salomo. Salomo meninggal, dia ditabiskan jadi raja. Tapi sayang, dia hanya bermain di tahap posisi dan dia gagal membuat keputusan, terjadi perpecahan di bangsa itu menjadi dua bagian. Kenapa? Karena dia hanya berhenti di tahap posisi. Dia tidak build relationship dengan orang-orang yang dia pimpin. Nah, kemudian tahap permisi atau hubungan, yaitu kita bisa belajar dari Nehemia. Dia berhasil membangun tembok Yerusalem setelah dia dapat visi, Tuhan bawa dia ke sana, apa yang dia lakukan? Dia build relationship dengan orang-orang. Ya, setelah itu baru kita tahu selanjutnya produksinya selesai. Kemudian tahap produksi
Ini bukan Paulus, harusnya itu tahap produksi itu adalah Daud ya. Daud itu terkenal kalau kita hubungkan ini adalah tahap produksi. Bagaimana dia setiap perang menang. Jadi hasilnya itu dirasakan oleh orang-orang dia pimpin. Kemudian pengembangan orang, yaitu sebenarnya ini salah tempat, harusnya Paulus di situ ya. Pengembangan orang itu adalah, atau reproduksi itu adalah Paulus. Kita tahu Paulus punya Timotius, punya Titus, dan lain-lain. Itu dia mereproduksi dirinya yang dia lakukan. Nah, kalau kita sampai kepada personhood, siapa sih sebenarnya yang betul-betul dihormati, yaitu seperti Musa, Samuel, itu contoh pemimpin yang betul-betul dihormati. Kalau Musa kita tahu bahwa dia punya hati yang paling lembut di muka bumi ini. Kalau Samuel kita tahu tidak ada satupun kata-katanya dia dalam nubuatan yang gugur. Jadi pengembangan kepemimpinannya berlanjut seperti itu. Nah, saya lanjut seperti apa yang tertulis di buku saya. Nah, sebagai pemimpin, saya belajar ini bahwa kita perlu punya visi, misi, dan nilai. Visi bicara mengenai gambaran mental yang kita lihat di depan. Misi bicara mengenai apa yang kita lakukan. Value bicara mengenai apa yang perlu saya bangun di dalam diri saya. Ya, jadi visi itu ya apa yang saya mau terjadi di beberapa tahun ke depan. Misi yang saya lakukan untuk sampai ke sana. Kemudian value itu apa yang saya hidupi dalam diri saya, yaitu nilai-nilai seperti kekudusan, itu bicara mengenai nilai, mengenai integritas, bicara mengenai nilai, bicara mengenai hati yang melayani, itu nilai hidup yang perlu saya bangun supaya bisa melaksanakan misi dan visinya tercapai. Nah, sebagai gereja, saya percaya tidak ada pilihan lain. Gereja itu harus melakukan yang namanya discipleship process. Nah, sejak tahun 2010 ini yang kami lakukan, apa yang disebut dengan discipleship process, yaitu untuk melakukan discipleship atau proses discipleship-nya ada, kita memerlukan metode dan alat. Ya, jadi sebagai pemimpin gereja, selain kita punya visi, kita perlu memiliki metode dan alat. Tujuan alat itu apa? Untuk bisa terjadinya discipleship process atau proses pemuritannya bisa berjalan. Jadi ini juga termasuk dalam people management atau kemampuan mengarahkan. Jadi orang yang masuk ke gereja itu, pertama dia masuk atau diajak atau dibawa masuk dalam gereja, apa yang harus kita lakukan seterusnya dan sampai kemana kita bawa dia. Sampai kemana kita mengarahkan dia? Minimal sampai di mana gitu. Nah, apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan adalah seperti ini. Dengan discipleship process, saya sudah punya metodenya, punya alatnya. Kenapa harus punya metode dan alat? Supaya saya bisa ajarkan, supaya setiap jemaat bisa melakukan itu. Punya metode dan alat. Nah, apa yang dilakukan, yang saya gariskan adalah setiap orang yang masuk ke gereja, datang ke gereja, datang ke kelompok kecil, itu mereka akan dilakukan discipleship process atau proses pemuritan. Minimal prosesnya itu sampai mereka menjadi pemimpin kelompok kecil. Itu yang kami lakukan dengan menggunakan metode dan alat, melakukan proses discipleship dari orang yang baru pertama kali hadir, sampai di mana? Sampai minimal dia menjadi pemimpin kelompok kecil. Berapa lama kira-kira seperti itu? Bisa dari 6 bulan sampai 9 bulan atau mungkin sampai 1 tahun. Ya, itu terjadi proses seperti itu. Ya, discipleship process. Saya percaya kita sebagai gereja kalau kita tidak memuridkan, nah mau ngapain lagi gerejanya gitu ya? Ya, nah saya kasih satu pandangan begini ya. Dengan kita melakukan discipleship process, dengan punya metode dan alat, kita akan tahu berapa banyak bayi di gereja atau berapa tentara yang kita punya di gereja kita. Waktu kita melakukan discipleship process, ya pasti kalau orang tidak dimuridkan, ya dia akan tetap bayi saja.
Tapi kalau dia dimuridkan, berarti dia siap menjadi tentara Allah. Jadi berapa banyak bayi dan tentara yang kita punya di gereja, tergantung kita punya apa. Apakah saya punya metode dan alat untuk melakukan discipleship prosesnya itu. Nah, saya kasih contoh, kalau Pak Dedi di gereja tuh sibuknya ngapain aja? Atau para pemimpin di gereja saya tuh sibuknya apa saja? Atau saya menantang jemaat itu sibuknya ngapain aja? Nah, kalau saya bisa kasih contoh di sini, pertama, reach out. Kesibukan jemaat itu ya. Kesibukan saya juga itu, reach out, penjangkauan. Kemudian setelah penjangkauan apa yang dilakukan? Discipleship proses. Jadi setiap orang yang masuk, bagaimana caranya kita dorong mereka masuk dalam proses discipleship. Kemudian setelah itu, yang dimuridkan itu harus dikembangkan menjadi pemimpin. Disitulah kemampuan reproduksi. Disitulah kemampuan untuk orang yang minimal yang baru masuk ke gereja kita bawa sampai dikembangkan menjadi pemimpin kelompok kecil. Itu standar minimal. Jadi reach out, discipleship process, developing leader. Inilah 3 hal kesibukan kami di gereja, kesibukan saya sehari-hari, dan kesibukan jemaat dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu ngapain? Hari Minggu merayakan kemenangan saja, ya, memuji menyembah Tuhan, diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kembali lagi hari Senin, sibuknya reach out, discipleship process, leadership development, ya. Nah, seperti apa itu? Nah, kalau saya bisa kasih gambaran sedikit apa yang kami lakukan, yaitu ada 4 tahap: engage, establish, equip, empower. Ini namanya metodenya. Ya, metodenya di dalam dengan proses discipleship, metodenya adalah ini yang disebut dengan 4E. Engage, establish, equip, empower. Nah, apa alatnya? Alatnya itu yang pertama pakai buku one-to-one. Jadi misalnya saya baru ketemu Pak Rene, saya bangun hubungan, saya berteman, dalam tahap tertentu Pak Rene sudah percaya sama saya. Ukurannya apa? Kalau Pak Rene sudah mulai curhat, berarti ini waktunya saya untuk mulai one-to-one. Mengajarkan. Apa di situ? Ada pertobatan, keselamatan, yaitu tahap-tahap awal gitu ya. Kemudian, apa yang dilakukan lagi, yaitu kita sebut dengan ada establish. Establish itu ada victory weekend, jadi atau kemenangan di akhir minggu, itu pengajaran beberapa sesi. Kemudian ada disebut juga foundation, kelas foundation, yaitu dengan buku Purple Book. Kemudian berikutnya adalah church community, ya. Jadi church community class, kita akan mengajarkan jemaat bagaimana mereka berjemaat. Nah, purpose daripada engage tadi adalah Injil diberitakan. Purpose daripada establish, yaitu dia punya iman, dia bisa berdoa, dan dia bisa punya komunitas dalam gereja. Ya, kemudian equip, dia sudah bisa memuridkan orang lain. Kemudian empower, itu adalah dia sudah bisa memimpin kelompok kecil. Jadi berarti inilah proses. Jadi setiap orang kita bawa muter sampai begitu. Itulah kesibukan kita sehari-hari dan seluruh pemimpin serta jemaat yang kita pimpin. Ya, ini simpelnya begini. Discipleship prosesnya seperti apa? Engage, establish, equip, dan empower. Ya, jadi sampai di sini kesimpulan saya apa? Supaya saya bisa konsentrasi dalam 3 hal itu, reach out, discipleship process, dan leadership development, maka saya bikin quote sendiri, atau saya bikin satu statement bahwa every pastor is a church planter. Jadi setiap pastor, setiap gembala, dia adalah seorang church planter. Kenapa? Kalau dia berpikir seperti itu, jika seperti Alkitab berkata, bagaimana dia berpikir, begitulah dia. Jadi kalau saya berpikir saya seorang church planter, berarti saya akan menanam gereja. Saya menanam gereja, berarti saya akan utus seseorang memimpin di sana dan memulai di sana. Nah, waktu saya mengutus pemimpin,
mengutus orang untuk mulai gereja, di dalam gereja saya sendiri ada kehilangan kepemimpinan. Berarti apa? Untuk terjadinya church planting, saya harus menyiapkan pemimpin berikutnya dulu sebelum mengutus. Jadi waktu saya sudah utus, saya sudah punya pemimpin berikutnya. Jadi yang kita kerjakan, yang kami kerjakan adalah membangun kepemimpinan berlapis-lapis. Nah, bisa seperti itu kalau saya berpikir saya adalah seorang church planter. Terus berpikir bagaimana menanam gereja. Nah, apa yang kami lakukan setiap 3 tahun, sejak 2011, setiap 3 tahun akan ada gereja baru yang kami tanam. Jadi kesimpulannya, every pastor atau setiap gembala, ia adalah seorang church planter. Ini harus menjadi pemikiran kita, karena bagaimana kita berpikir, begitulah kita. Nah, saya kira sampai di sini dulu apa yang saya bagikan. Dan sebelum saya serahkan kembali ke Pak Rene, saya ingin berdoa dulu supaya paling tidak Roh Kudus menolong, menerjemahkan bagi kita semua apa yang kita dengar. Bapa, dalam nama Yesus, saya mengucap syukur buat kesempatan siang hari ini, apa yang Tuhan sudah izinkan kerjakan dalam hidup saya dan jemaat yang dipimpin, dan juga kesempatan untuk kami mempraktekkan kebenaran ini, dan juga kami mengucap syukur untuk kesempatan bisa membagikan kepada teman-teman di dalam Zoom ini. Saya berdoa Roh Kudus tolong terjemahkan bagi kami, biarlah kami bisa melihat apa sebenarnya calling yang Tuhan percayakan, apa sebenarnya konteks yang kami harus bangun, yang kami harus kembangkan di dalam kepemimpinan kami dalam setiap kesempatan atau setiap komunitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Saya berdoa, saya percaya bahwa satu perkataan dari Tuhan sanggup mematahkan pohon aras. Dan biarlah setiap kami di tempat ini boleh menerima sesuatu yang ilahi dari Tuhan pada siang hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dun. Iya. Jadi sama-sama Pak. Nah, ini kita pakai waktu sedikit saja untuk ada yang mau bertanya, yang mau mengusulkan sesuatu, ada yang mau memberi masukan. Mungkin juga masukan dari Bapak dan Ibu. Malah bisa menambah input lagi buat Pak Dedi. Betul sekali. Ya, kita saling sharing, saling belajar. Pak Dedi, saya ada pertanyaan. Itu bukunya yang Bapak tulis bagus sekali, bisa bersifat praktikal, menolong gereja-gereja. Apa itu bisa disebarluaskan untuk hamba-hamba Tuhan di Amerika juga, Pak? Bagaimana caranya begitu? Bisa Pak, kalau ada yang mau, saya bisa ya, karena saya sudah pernah bawa ke LA kemarin sama ke Florida, ada beberapa hamba Tuhan mereka sudah beli juga. Kalau ada yang belum di tempat ini memerlukan, saya bisa kirim PDF-nya aja Pak. Jadi bisa dibaca lewat PDF-nya. Ini komplit dari mulai memimpin sampai ujungnya itu bab terakhir church planting dan juga melayani generasi Z. Gitu Pak. Jadi maksud Pak Dedi, PDF-nya apa maksudnya? Dikirim melalui bisa download? Pakai WhatsApp aja. Pakai WhatsApp aja. Kalau Pak perlu saya bisa kirim pakai WhatsApp aja Pak. Oh begitu, ya. Ya, boleh Pak. Kalau itu ya Pak Dedi, buku-buku modul pemuritannya juga bisa kami dapat. Modulnya itu yang kalau untuk one-to-one-nya, kami Bapak bisa download di Android atau di Apple. Itu dia punya logonya itu one-to-one. Nanti saya bisa kirim juga. Ini begini nih logonya, one-to-one. Jadi setiap jemaat kami ada kebanyakan pakai seperti ini ya. Mereka gunakan ini sebagai untuk lakukan one-to-one-nya. Jadi itu kami lakukan, misalnya saya bertemu dengan Pak Rene tadi, baru pertama kali, itu kita anggap salaman pertama itu proses discipleship sudah mulai. Nah, saya akan berusaha bertemu setiap minggu dengan Pak Rene, sampai Pak Rene trust sama saya.
Nah, kalau sudah trust, sudah mulai curhat-curhat, nah itu kesempatan saya mulai lihat pintu, saya mulai tawarkan untuk mulai one-to-one-nya gitu. Nah, selain yang one-on-one-nya tadi, juga yang beberapa modul buku yang lain, apakah bisa kalau kami yang itu masih hard copy, Pak. Masih hard copy. Nah, kalau ya, mau beli pesan gitu bisa, Pak? Oh, bisa Pak, bisa. Oke. WhatsApp-nya Bapak berapa, Pak ya? Saya nanti. Saya di 081 239 081 239 66 825. 081 239 66 825, Pak ya. Ya, betul, Pak. Oke, terima kasih, Pak. One-to-one ini ada dalam berbagai bahasa, Pak. Jerman, Inggris ada semua. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Lukas. Saya sempat lihat bukunya Pak Lukas juga di gereja, di toko buku Immanuel di Bali. Ya. Ada sedikit pengumuman ini. Minggu depan Pak Lukas ya, Pak? Siap, Komandan. Ya, Pak Lukas akan membawakan menyongsong tahun 2022. Wah, visi. Ya. Good. Ya. Dan Pak Lukas juga nanti akan, karena saya melihat mumpung Pak Lukas yang nggak ada di sini, jadi saya akan puji sedikit Pak Lukas supaya mumpung dia nggak ada di sini, nanti takut dia bangga soalnya. Saya melihat kepemimpinan Pak Lukas luar biasa. Itu ada kelebihan dari Pak Lukas. Dan kita perlu serap itu. Jadi nanti juga tahun depan saya mau minta Pak Lukas untuk bawakan tentang church leadership juga. Karena menyolok sekali. Itu. Saking menyoloknya setiap kali saya lihat Pak Lukas, mata saya rasanya sakit gitu, kecolok terus. Ya. Nah. Ya.